Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Para hadirin hadirat jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Iman Tenglik Sinom Widodo Tambak Romo Pati. Mirunggan dhateng ngersaning para sepuh haji sepuh langkung-langkung ingkang dipun sepuhaken panjenenganipun Bapak Takmir Masjid Al-Iman dalah jajaranipun pangurus sedaya dalah sedaya warga Dukuh Cenglik Sinom Widodo ingkang sabiyantu nderekaken kegiatan rutinitas baik majelis taklim, zikir dan lain-lain yang selalu bersama, yang selalu bermuwajahah dalam kondisi apapun dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam suasana yang berbahagia, cerah dan tentunya diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat bermuajah dan berkumpul meninggalkan kegiatan-kegiatan yang lain demi untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala melalui kegiatan rutinitas yaitu majelis taklim wa dzikir. Hadirin hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu kita dalam rangka masih bulan Rajab, yaitu pertengahan bulan Rajab, kita berharap semoga mendapatkan keberkahan di bulan Rajab ini dengan menghormati yaitu keistimewaan bulan Rajab. Salah satu yaitu dipanggilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang disebut harlah salat, hari lahirnya salat 5 waktu yang kita bersama selalu mengikuti dan menjalankan, mendirikan dengan baik, dengan rasa istiqomah dan rasa mutmainah. Mudah-mudahan kita bersama ini dengan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan kita petik bersama, kita mendapatkan hikmah-hikmah isi daripada
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanannya Isra Mi'raj itu sendiri yang kita petik dalam kehidupan nanti, dapat keberkahan, dapat menjalani mana yang baik dan mana yang tidak baik, yang perlu kita tinggalkan dan yang baik kita jalankan, insyaallah. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat Bapak Ibu semua yang hadir dan wajah ini, mari kita hadiah Fatihah, yaitu untuk baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasih kita, dambaan kita, harapan kita, junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita antu-antu baik syafaat di hari kemudian ataupun hari sekarang ini, yaitu di dunia ini. Semoga kita dapat syafaatnya selalu, dapat kuat menjalankan apa yang disunahkan beliau, keteladanan beliau kita dapat memetik sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Kita hadiah Fatihah untuk beliau dan keluarga, sahabat dan Khulafaur Rasyidin dan para malaikat-malaikat, khususnya malaikat pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu malaikat Jibril. Alhamdulillah Bapak RW, Pak Haji, selamat datang. Untuk itu kita hadiahkan juga kepada para wali-wali kekasih Allah, para syuhada sholihin, utaminipun Al-Imam Al-Hafidh Al-Muhaddis Al-Faqih Abi Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi, yaitu yang dikenal sahib hadal kitab Adhkar Nawawi. Semoga kita mengaji kitab ini dapat berkah dan manfaat untuk hari-hari selama di dunia ini. Mudah-mudahan kita dapat menjalankan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya yaitu Fatihah kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita yang telah wafat, rahmatillah, baik yang sudah wafat atau yang belum. Mudah-mudahan yang sudah wafat diampuni dosa-dosanya. Kita sebagai anak-anak yang senantiasa tercatat, mudah-mudahan dapat birrul walidain, atau yaitu membaiki kepada orang tua dengan cara apapun, baik itu doa atau infak dan kebaikan-kebaikan yang lain yang tidak ada putusnya meskipun sudah wafat ila rahmatillah. Yang masih di dunia, hendaknya patut kita selalu memperbaiki dan sebagai jimat untuk hidup di dunia ini dengan rasa hormat dan rasa terima kasih kita diasuh, dibimbing dan selanjutnya menjadi orang yang berguna, orang yang terbaik di dunia ini. Alhamdulillah. Mari kita panjatkan ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti kiram wa ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khutitajal kubur asyhadu ridha Fatimah Zahra Sayyidina Hasan Sayyidina Husain Sayyid Ali Zainal Abidin Sayyid Muhammad Al-Bakri Jami' Umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil awalin wal akhirin wa azwaji Rasulillah wa jami'il awliya'illah aynama kanu bi masyariqil ardi wa gharibiha bariha waliati safil jawa usan wali syaikhul qadir jalani hadrati wali hadil qaryah nya kengerang ya kengerang Syekh Cangkum hadrati nya kengerang wala hadrati mbah mutamakin baru semua hadrati Syekhinal Mukarram wa jami' masyayikh al habaib ala hadrati Syekh Syuhada Karam
hadrati Basyafat Abdul Ghaffur hadrati Basyam Asari Ahmad Khalil Bangkalan hadrati Jami usulihim wa furu'ihim wa faradu ma taqabbala amal ma asib kubrihim lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Khususipun Al-Imam Al-Hafidz Al-Muhaddits Al-Faqih Abi Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi wa hadrati walidayna walidaykum wa farantu ban taqabbal amal lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bapak Ibu hadirin hadir rahimakumullah. Terima kasih atas pembukaan Fatihah Ummul Kitab. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan dengan Fatihah, pembuka hati, pembuka manah kita semua. Diberikan hati yang lapang, berikan hati yang selalu hidup di saat hati-hati pada mati. Insya Allah amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam rangka tanggal 15 tepatnya bulan Rajab ini, monggo kita sekedhik kathah mengutarakan atau mengisahkan Rajab. Ngaten Pak Bung nggih. Jadi biar mengenal meskipun tiap tahun kita menghormati, memperingati, kadang-kadang ada yang lupa untuk menyemangati apa yang kita lakukan, yaitu sholat yang terulang-ulang, yaitu sehari semalam. Kisahnya yaitu dari Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah. Isra dan Mi'raj. Isra adalah merupakan suatu perjalanan Rasul. Mi'raj yaitu naik ke langit 1 sampai 7 sehingga sampai Mustawa dan Sidratul Muntaha, Baitul Ma'mur, dan selanjutnya yaitu berhadapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan perintahnya, yaitu diberikan mandat untuk umatnya, yaitu oleh-oleh sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Sallallahu Muhammad. Monggo kita syairkan. Allahumma salli ala Muhammad Rasulillah ya Rabbi alaihi wa sallim habibillah. Jeung Nabi Isra lan Mi'raj mulai ka Masjidil Haram tumeka Masjidil Aqsa tumeka Masjidil Aqsa. Allahumma salli ala Muhammad Rasulillah ya Rabbi alaihi wa sallim habibillah. Jeung Nabi Isra lan Mi'raj nemui pirang-pirang tulodo
iku kanggo kita berjuang bakal nemu rintangan. Allahumma salli ala Muhammad Rasulillah, ya Rabbi salli alaihi wa sallim habibillah sallallahu Muhammad. Niki kisah nggih, kisah niku sejarah sebagian ngaten niki. Bapak Ibu rahimakumullah. Di dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah terlukis teng surah Al-Isra niku mengandung atau dikawiti kalian lafaz kalimah subhana. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sadaqallahul adzim. Bapak Ibu rahimakumullah. Terus Isra lan Mi'raj niku pinangka suatu peristiwa ingkang agung ingkang nggumunake mulane dikawiti kalimah subhana gumun. Subhana ma suci alladzi dzat asra bi 'abdihi yang memperjalankan hambanya yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Abdi niku sebagai hamba yang predikatnya lebih istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliaulah termasuk kehambaan yang nomor satu, yaitu Sayyidul Abidin. Jadi diistilahkan sebagai sayyidnya orang yang beribadah, yang mengabdi, dan sayyidul dzakirin, dan sayyidnya atau pemimpinnya orang-orang yang zikir, dan pemimpin sayyidul konain, pemimpin manusia dan jin, dan seterusnya. Sayyidul awalin, sayyidul akhirin, itulah gelarnanipun Kanjeng Nabi Muhammad. Laila minal masjidil haram, yaitu dimulai beliau Isra itu pada malam hari, yaitu dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, yaitu Baitul Maqdis. Alladzi barakna haulahu, yang sekelilingnya mulai Makkah dan Masjidil Aqsa itu diberkahi sekelilingnya. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina. Allah menghendaki untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya, yaitu ayat-ayat Allah. Dikenalkan perjalanan-perjalanan yang sangat mengagumkan dan kadang-kadang tidak pernah terlihat waktu yang sebelumnya yang dialami baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Bapak Ibu rahimakumullah. Lanjut nggih. Innahu wasami'ul basir. Sesungguhnya Allah lah, dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Bapak Ibu rahimakumullah, ini secara makna, tapi secara kisah yang rangkuman dari beberapa kitab niku, Kanjeng Nabi antara lain dikisahkan di saat tidur, gitu. Di saat tidur di Hijr Ismail sekeliling Ka'bah niku.
Niki sebagian mawon diceritakan. Nek sing pondok umroh haji nggih pun di Hijr Ismail sekeliling itu atau di rumahnya. Di saat di rumah itulah malaikat bertiga datang, malaikat Jibril, Mikail dan Israfil. Tahu-tahu malaikat Jibril di saat Rasul tidur itu langsung dibelah dadanya, operasi. Karena itu malaikat ya lebih hebat daripada dokter yang ada di dunia. Alhamdulillah. Dibelah dadanipun Kanjeng Nabi niki tidak terasa apa-apa. Lalu malaikat Jibril merintahkan malaikat Mikail, ambillah air Zam-Zam itu untuk membersihkan hati Rasulullah. Kemudian hatinya diambil, dibersihkan dengan air Zam-Zam, dan ambillah semangkok dari emas itu, yaitu mangkok yang isinya hikmah, ilmu, dan keyakinan iman. Hadirin hadirat rahimakumullah. Untuk itu hikmah, ilmu, yakin dan iman itu dimasukkan ke dalam lubuk hati Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah tidak merasakan rasa yang tidak nyaman, rasa keyakinan yang selalu mantap, dan kekuatan yang luar biasa karena akan menempuh perjalanan yang sangat jauh dan tinggi nilainya. Bapak Ibu rahimakumullah, itulah yang menggambarkan kita sebagai umatnya apabila menghadap Allah untuk bebersih diri atau wudu, mandi, dan seterusnya. Bapak Ibu rahimakumullah, setelah itu Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan secara singkat didatangkanlah suatu buruk dari surga, yaitu buruk nek jenengan di gambar-gambar niku kebenarannya dereng mesti, terus niku namung sekedar direkayasa. Jadi bentuknya tuh wajahnya wanita yang cantik, itu enggak seperti itu. Buruk ya buruk gitu aja, tapi enggak seperti yang digambar kayak wajahnya wanita yang cantik terus badannya seperti kuda badan. Buruk itu adalah suatu lambang yaitu tumpahan Rasulullah yang dari surga yang dibawakan oleh malaikat Jibril, Mikail. Untuk apa? Untuk perjalanan yang sangat jauh, dan buruk itu memiliki perjalanan yang sekedip netro gitu, sependelang tak kelelblatan niku pun boten ketinggal niku saking cepate. Karena itu Rasul sudah dipersiapkan, kekuatan dari hati ini sudah disucikan dan diberikan kekuatan yang luar biasa sehingga kuat untuk di punggung apa namanya buruk tadi. Buruk asal dari kata barqi, kilat gitu, saking cepatnya. Dalam perjalanan menempuh beberapa tempat-tempat yang disinggahi Rasulullah dengan berhenti sholat dan sebagainya. Ini singkat mawon guys, supaya ngiling-ngiling. Setelah sampai ke yaitu kebun ya, kebun kurma, di perintah oleh malaikat Jibril, wahai Rasulullah, turunlah dan sholatlah di tempat. Sehingga Rasulullah SAW turun gitu. Turun sehingga Rasulullah menjalankan sholat, dan kemudian selanjutnya berjalan lagi dan seterusnya. Namun sebelumnya tadi saya perlu mengutarakan, jadi Rasul sebelum perjalanan Isra itu mengalami kemunduran dalam arti kepercayaan orang Mekah.
gitu. Dan mengalami kesusahan-kesusahan, yaitu meninggalnya pendamping setia yaitu pamannya Abi Thalib dan termasuk simbahnya yang dahulu, lalu istri tercinta yaitu Khadijatul Kubro, Siti Khadijah, istri yang pertama, yang beliau adalah merupakan dambaan sehingga selalu teringat karena perjuangannya Siti Khadijah, baik jiwa, raga, harta yang luar biasa untuk berjuang di jalan Allah itu luar biasa. Bahkan dikenal hartanya itu ada 1/4 atau separuh di Mekah. Saking kayanya Siti Khadijah. Bapak Ibu rahimakumullah. Karena susah itulah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga disebut Amul Husni. Tahun yang sedih, tahun yang susah. Dengan rasa sedih itulah Rasul beberapa waktu dan para Quraisy, suku Quraisy ada yang mungkin menghina dan mencaci dan sebagainya. Karena apa? Pendamping setianya sudah nggak ada, yaitu Abi Thalib yang selalu asal mulanya, asal Sayyidina Kanjeng Nabi Muhammad itu dihina atau bagaimana, dia selalu tampil ke depan dan melerikan kaum-kaum yang akan mencurangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian Kanjeng Nabi yaitu kepingin menghibur diri sebelum ini saya cerita sebelumnya nih. Sebelumnya ini dia datang ke suatu tempat yaitu yang dikenal Tanah Taif. Di Tanah Taif itulah keinginan Rasul supaya dapat pengenalan orang-orang baru atau umat-umat yang membantunya nanti untuk menjalankan misi dakwahnya. Akan tetapi Rasulullah SAW niatnya itu sebaliknya, dia lebih susah lagi dan dihantam prahara, bahkan dihina, dicaci, dilempari batu, bahkan kotoran unta. Naudzubillah min dzalik. Iku perjuangan Rasulullah, sehingga tenggeriku dilempari batu, diusir, masya Allah Rasulullah. Karena apa? Tidak mengenal, tidak tahu menahu, apalagi diajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, enggak mau dia. Nah, saking hebatnya caci makian dan hinaan, kotoran onto dilempar, bahkan dihantam batu, rocok watu cara wong kene. Sehingga watu-watu itu mengenai gitu. Mungkin dalam cerita itu ada yang kena giginya sehingga gubrat darah. Nah, ikut teng Allah berjanji disebut waramauhu bihijaratin hatta khutibat bitima'una Allah. Wong-wong Taif niku marah besar gitu. Bukan hanya kotoran unta melempari batu sehingga darah Rasul niki netes-netes gubrat teng terumpah atau sandal ini. Saking kesakitannya Rasulullah sehingga Kanjeng Nabi pergilah karena diusir itu, sehingga berdoa kepada Allah, berdoa untuk keselamatannya, apakah Allah memang menghendaki demikian dan sebagainya, apakah Allah memasrahkan untuk musuh-musuhnya, dipasrahkan untuk musuhnya atau bagaimana. Tapi yang Rasulullah kehendaki, yang penting Allah ridho kepadanya. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bapak Ibu rahimakumullah. Itulah sebelum Isra Mi'raj dimulai, sehingga susah tadi itu disebut Amul Husni, yaitu tahun yang susah. Untuk selanjutnya Rasul dalam perjalanan, yaitu ketemu kebun, yaitu disuruh turun oleh malaikat Jibril tadi di tanah Taibah, yaitu malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, jenengan apakah tahu di mana tempat ini? Gitu. Saya enggak ngerti, la adri ya malaikat Jibril, aku tidak tahu. Ya inilah suatu tempat nantinya kamu akan hijrah di sini, yaitu di Madinah. Yang selanjutnya Rasul naik apa niku? Buruk lagi. Nggih. Lajeng turun di suatu tempat, yaitu di kota Madian, yaitu Bukit Tursina. Bukit Tursina, terus perjalanan, sholatlah ya Rasul, berhenti dan sholat 2 rakaat. Lalu naik lagi, sambil berjalan malaikat Jibril bertanya, wahai Rasulullah, apakah tahu engkau berada di mana kau sholat di tempat itu tadi? Saya enggak ngerti malaikat Jibril. Setelah ditanya enggak ngerti, ya itulah tempat Gunung Tursina waktu Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut perjalanan naik lagi, yaitu ke Buraq, terus sampai di tempat Baitul Lahmi, yaitu Baitul Lahmi. Wahai Rasulullah, turunlah dan sholatlah. Setelah itu sholat dan berjalan lagi. Apakah Rasulullah tahu tempat yang kau sholat tadi? La adri, tidak tahu, yaitu Baitul Lahmi, tempat suatu kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Terus naik lagi sambil bincang-bincang itu. Kemudian Rasulullah melihat di suatu tempat, yaitu orang yang bercocok tanam langsung panen. Kalau orang sini ya padi. Bertanam langsung berbuah, bertanam langsung buah, dan seterusnya. Wahai malaikat Jibril, niku tanda apa? Orang-orang panen, tanam langsung panen, dan seterusnya. Wahai Rasulullah, yaitulah tamsil atau contoh umatmu nanti yang rajin bersedekah dan infak, yaitu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kontan, yaitu langsung dapat panen apabila sebagaimana orang bertanam. Dan selanjutnya, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, untuk selanjutnya Rasulullah berjalan dan numpak Buraq lagi. Di suatu tempat, wahai Rasulullah, turunlah dan sholatlah, menemui tempat yang sangat harum, wangi. Di suatu tempat itu adalah merupakan makom Siti Masitoh. Ibu-ibu pernah dengar nggak Siti Masitoh nih? Dereng nate nggih? Siti Masitoh niku sakbeneré mboten nama. Beliau itu adalah tukang sisir atau tukang
up-nya putrinya Raja Fir'aun. Tukang make up-nya nek dandan niku lho nggih. Itu nek dandan ndak make up niku sing mengrias niku adalah Siti Masyitoh. Jungkasi, menata, merapikan itu putrinya Raja Fir'aun. Sehingga kok sampai kuburan atau makomnya itu harum. Karena apa? Dia adalah dapat siksaan dari Raja Fir'aun tapi diangkat, diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kegigihan dan keimanannya yang luar biasa. Karena apa? Di saat dia menyisir rambutnya putrinya Raja Fir'aun itu, jatuhlah sisir itu. Sehingga dia tidak sadarkan diri karena di batin itu adalah dia keyakinan adalah iman dan bertakwa kepada Allah. Sehingga memuji Allah, kedengaran putri Raja Fir'aun. Dari jatuhnya sisir itu, inna lillah, dan mengambilnya bismillah. Setelah itu dikatakan, wahai Masyitoh, apakah kau punya Tuhan selain Raja Fir'aun? Ya, ada. Akhirnya disampaikan oleh sang baginda raja. Putrinya itu menyampaikan. Marahlah Raja Fir'aun sehingga menyakiti si putri Masyitoh. Ibu Siti Masyitoh itu memiliki anak 2 dan suami 1. Karena murkanya Raja Fir'aun, dia dipiloro, gitu, disuruh miloro, disuruh menyakiti supaya mau meninggalkan Tuhannya dan mengakui Tuhan sebagai Raja Fir'aun. Tapi Siti Masyitoh tidak mau. Saya tidak mau, saya punya Tuhan, Tuhanku adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Kalau kamu akan ku siksa sampai mati, yaitu nanti kamu ada bejana yang penuh minyak bergula, kamu mau nggak mau harus terjun ke kawah itu sendiri. Bagaimana? Silahkan sang raja, silahkan. Karena sudah batinnya kuat, sehingga Siti Masyitoh pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu persatu dia diloncatkan, dilemparkan ke bejana atau kawah itu yang isinya bergula, bergula minyak yang panasnya bukan main. Sekali cebur matilah dia. Satu persatu diloncatkan. Siti Masyitoh yang paling belakang, anaknya yang besar dulu, bapaknya, dan anak yang kecil nih bayi. Beliau ragu, Siti Masyitoh ragu untuk melempar anak yang kecil ini, bayi itu. Bayi yang belum bisa apa-apa, belum bisa ngomong. Akhirnya dia ragu. Kenapa ragu? Sehingga bayi itu berkata dengan benar, wahai bunda, jangan kau ragu keimananmu. Apa yang kau tindakan adalah kebenaran dan yang hak. Marilah kita bersama-sama. Di mata Raja Fir'aun adalah siksaan, tapi di mata Allah inilah nikmat bagi kita. Silahkan bunda. Inilah catatan bayi yang keempat yang bisa bicara. Antara lain, bayi menjadi saksi Siti Masyitoh. Kedua, bayi Juret, Imam Juret itu dulu pernah, ya ada sejarahnya ya. Imam Juret niku kiai nggih, ya imam nggih kiai. Dia dalam cerita niku diperintah sang ibunda selalu bulet,
Sehingga ibu Imam Juret niki ndonga. Ndongane istilah iki cara kene napa nggih? Nyumpah nggih. Terjadi nih. Jadi untuk balasan anak sebagai anak yang kurang birrul walidain tadi, kurang taat terhadap orang tua, naudzubillah min itu kiai itu. Masya Allah. Karena jengkelnya orang tua tadi itu diperintah enggak cepat-cepat menjalaninya. Itu apa? Saking untuk jadi pembalasannya Imam Juret itu enggak berbuat apa-apa, tapi dapat siksaan. Yaitu apa? Dia didatangi oleh pelacur. Pelacur hamil, ngomong hamilnya itu dengan dia. Dan di umumnya masyarakat, naudzubillah min dalik. Nah, itu karena doanya orang tuanya tadi itu. Akhirnya apa? Si bayi itu lahir, bayi yang dari turun dulu ya, apa namanya PSK gitu, waktu hamil itu. Akhirnya bayi yang lahir itu ngomong, mengatakan dengan lantang dan benar bahwa saya bukan anaknya Bapak Juret, katanya. Bukan, saya ini anaknya pelacur memang, tapi bukan dia. Itulah bayi menjadi saksi kebenaran. Akhirnya Imam Juret terampuni oleh orang-orang di masyarakat, tetap namanya baik dan harum. Gitu. Yang ketiga yaitu saksi dari bayinya waktu Nabiullah Yusuf alaihissalam ketika Siti Zulaikha mencintai, yaitu Nabiullah Yusuf saat itu jadi pemuda dan dia waktu itu jadi budaknya dan dia mencintai itu, sehingga apa? Terjadilah hukuman. Karena apa? Merasa tidak terselenggara itu Zulaikha mengancam Nabi Yusuf, waktu itu belum jadi nabi, karena cintanya tidak cintanya tertepuk sebelah tangan ya kan, dia bikin onar, membalikkan suatu fakta. Terjadilah ada bayi itu yang menyatakan apabila yang robek bajunya itu dari belakang, berarti yang salah adalah wanita, yaitu Siti Zulaikha. Tapi kalau yang robek itu di depan, berarti yang salah dan Nabi Yusuf. Nah, ternyata kesaksian bayi itu benar. Yang robek bajunya Yusuf adalah dari belakang. Itu ketiga. Bayi yang keempat yang bisa bicara adalah bayi di saat Nabiullah Isa alaihi salam. Paham Pak Bung ya? Jadi ada 4 bayi yang bisa ngomong cerdas cetha. Niku satu bayi saksi Siti Masitoh, kedua bayinya Imam Juret waktu dia didakwa apa itu? Didakwa menghamili pelacur atau PSK. Yang ketiga nggih, Imam Juret dari ketiga. Keempat adalah bayinya Nabi Isa. Wis cukup nggih? Nggih niku 4 bayi yang bisa ngomong. Bapak Ibu rahimakumullah. Siti Masitoh niki minta dengan hormat supaya kalau sudah meninggal ditempatkan suatu tempat kuburan yang sama, satu lubang maksudnya. Jadi bapaknya, ibunya, anaknya 2. Ternyata waktu Rasulullah SAW waktu Isra mencium gondo harum. Bapak Ibu rahimakumullah. Nek diterusne niku pirang-pirang ya, nanti cerita napa Rajab Isra Mi'raj niku pancene mangke sanes wekdal disampaikan kembali niki waktune sithik-sithik mawon. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah. Lagi mungkin
seperpate mawon dereng enten. Mugi-mugi kita pengen sami dalam hal Rejeban. Yang penting niki amalan-amalan bulan Rejab kula pengen sami kersa nindhahi nggih antawisipun tasbih, sholawat, yaitu amalan-amalan yang perlu kita amalkan. Antawisipun nek pajar niku nggih biasa subhanal hayyul qayyum ping 3 terus subhanal ahadis somad ping 3 atau ping 7 terus subhana raufir rahim subhana rabbir rahim nggih ping 3 lajeng ditambah Rabbighfirli warhamni wa tub alayya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, dan selanjutnya Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Bapak Ibu rahimakumullah, niku mboten kudu urut mboten, dados niki napa kula atur ngeten kan ben mboten patek ngowahi teng wirid subuh. Dadi napa tasbih subuh niku diganti tasbih khususnya bulan Rajab. Mangke nempun badhe bulan Rajab nggih biasa malih. Nah, bulan Rajab sing tasbih niku napa saged diamalake liyane bulan Rajab? Saged kemawon di waktu sanes utawi pribadi. Ngaten Bapak nggih. Niku kangge kepentingan kula panjenengan sami. Yang penting lagi tidak kalah pentingnya yaitu suratul Ikhlas. Ada cerita kisah bilih ibu-ibu zaman semanten ngamalke bakda salat niku ping 11 niku suratul Ikhlas, sehingga ada kisahnya ternyata ada kelebihan ya Allah ngangkat jenazahnya hilang waktu digali anak-anaknya karena ada kepentingan yaitu pesan sang ibu dulu. Anak-anaknya pada mimpi bahwa kain kafannya disuruh mekenonya disuruh bungkus tapi ternyata diganti. Tapi podo ngimpi anak ketiga-tiganya terus menerus sehingga digali sepakatnya. Ternyata setelah digali jenazahnya enggak ada, kafannya pun enggak ada. Itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan bulan Rajab yang selalu mengharap berkah sampai bulan Sya'ban dan Ramadan. Bapak Ibu rahimakumullah, bagi-bagi waktu nggih sedaya kala wau keranten waktu adalah yang terpenting, atau diarani waktu adalah uang gitu. Pentingnya waktu adalah berharga. Kita ngaji ya sedikit demi sedikit, yang penting istiqomah dari ini Pak Tahmir. Yang penting diistiqomahi, mudah-mudahan kita sekalian dapat keberkahan di dalam bulan Rajab dan selanjutnya sampai bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Adanallahu ajmain. Monggo kita tutup kanthi barokah, mudah-mudahan dapat kepentingan atau kisah yang kita sampaikan tadi, yaitu saking Kanjeng Nabi Muhammad SAW, setidaknya akhlakul karimah, teladanan Rasulullah SAW kita ayai. Amin ya rabbal alamin. Ya akramal khalqi ma liman aludu bihi siwaka inda khululil hadisil amami maula linda iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wa nayyadika rasulallahi jahuka bi idzal karimu
جل باسم منتقم مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاه لم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل وصحبه ثم تابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاه حبيبك خير الخلق كلهم. Sinarengan ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farijna wal muslimin. Makaten kerang-kerang kuyung ngapunten ingkang kathah kala krana wekdal nggih niku wau sebagian kisah tapi dereng dumugi mi'raj nggih mangke sanes wekdal saged dipun sambung malih ngaten nggih. Kerang langkung nggih ngapunten kang tahatan Allah wa yakum ajmain nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.